Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Makna dari kalam al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Macam yang kedua daripada macam-macam jalan tafakkur, perbuatan taat. Perbuatan taat merupakan satu jalan di antara jalan-jalan tafakkur. Maka ia meneliti pertama-tama pada salat fardu yang diwajibkan atasnya, bahwa bagaimana ia menunaikannya. Nah, ini termasuk di antara jalan tafakkur. Kita memikirkan tentang bagaimana sembahyang fardu yang kita laksanakan itu, bagaimana cara menunaikannya. Apakah pelaksanaan sembahyang itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau masih belum sesuai? Nah, itu hendaknya kita pikirkan, kita tafakkurkan tentang perilaku daripada sembahyang itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ujar Nabi, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian lihat aku sembahyang. Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian lihat aku sembahyang. Tidak mungkin kita bisa melihat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita kada berjumpa, kada satu masa dengan beliau. Tetapi apa-apa yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu menjelaskan bahwa bagaimana sembahyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan tafakkur di situ adalah kita meneliti bagaimana cara pelaksanaan sembahyang kita selama ini. Sudah paskah kita sujudnya? Sudah paskah kita rukuknya? Sudah cukukkah bacaan-bacaan kita? Sudah cukukkah caranya tasyahud akhir, tasyahud awal, mengangkat takbir? Nah, itu disuruh kita meneliti, tafakkur. Karena sembahyang sebagaimana kita ketahui merupakan tiang agama, dan sembahyang itu merupakan pokok daripada segala amal ibadah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illah bi syai'in min hasanatihi." Barang siapa berjumpa Allah, artinya barang siapa mati sedangkan dia masih selama hidupnya menyia-nyiakan sembahyang, maka Allah tidak peduli dengan sesuatu dari kebaikan-kebaikannya yang lain.
Nah, maka itu meneliti kembali, berpikir kembali tentang bagaimana pelaksanaan sembahyang kita itu merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, awwalu ma yunzaru min amalil abdi yaumal qiyamah as-salah in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaih wasairu amalih. Awal yang dipandang dari amal perbuatan hamba pada hari kiamat adalah sembahyang. Jika didapat sembahyang itu sempurna, maka diterima sembahyang daripadanya dan diterima pula sekalian amal kebaikannya. Jika didapat itu sembahyang kurang, maka sembahyang itu ditolak atasnya dan ditolak seluruh amal kebaikannya. Maka ia meneliti pertama-tama pada salat fardu yang diwajibkan atasnya, bahwa bagaimana ia menunaikannya. Apakah masih ada kira-kira sembahyang fardu yang belum terlaksanakan? Apakah masih ada kira-kira hutang sembahyang fardu? Nah, selama masih ada hutang sembahyang fardu, maka kita tidak diperkenankan melaksanakan sembahyang sunat. Selama masih ada qadaan sembahyang fardu, maka waktu hendaknya digunakan untuk membayar qadaan. Tidak dibolehkan menggunakan waktu untuk hal-hal yang sunat, karena membayar hutang yang wajib itu adalah hukumnya wajib. Nah, jadi mulai kita akil balik, mulai umur 15 tahun laki-laki, kita disuruh berpikir ulang, berpikir mengenai pelaksanaan sembahyang itu. Bagaimana ia menjaganya dari kekurangan dan keteliduran. Kalau sembahyang kita dapati bahwa sembahyang kita kadada hutang, rasanya rasa kadada hutang bang, asa sembahyang aja terus. Nah, kemudian kita berpikir tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan sembahyang, baik kekurangan secara zahir maupun kekurangan secara batin. Kekurangan secara zahir umpamanya meninggalkan yang sunat-sunat. Nah, itu kekurangan secara zahir. Seperti sembahyang umpamanya kada besurah-surahan, langsung Fatihah aja ruku, Fatihah ruku, kada ada surah-surahnya. Nah, ini satu kekurangan. Itu yang zahir. Nah, kemudian kita berpikir lagi tentang kekurangan-kekurangan yang batin daripada sembahyang. Kekurangan batin adalah seperti khusyuk. Nah, bagaimanakah kekhusyuan kita selama ini? Kalau bisa kita persen, umpamanya berapa persen khusyuk kita dari sembahyang yang 4 rakaat itu. Nah, disuruh tafakkur, memikirkan itu. Rasulullah bersabda, la yanzurullah ila salatin la yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah tidak menengok, Allah tidak memperhatikan kepada sembahyang yang tidak menghadirkan seseorang pada sembahyang itu hatinya beserta badannya. Artinya kalau kita sembahyang itu hati kita melayang keluar daripada badan, Allah kada akan menengok sembahyang itu. Jadi hati di dalam sembahyang itu mesti mengikuti gerak-gerik sembahyang. Kalau badan kita ruku, hati ikut ruku.
Badan kita sujud, hati ikut sujud. Badan kita berdiri, hati ikut berdiri. Nah itu ngarannya hati kada keluar daripada badannya. Kalau kita sujud tapi hati kita memikirkan di rumah, ngarannya hati berpisah dengan badan kita. Kita ruku, hati kita di pasar, berarti hati kita berpisah daripada badannya. Nah Allah kadang memperdulikan sembahyang seorang hamba yang seperti itu. Nah itu perlu dipikirkan juga. Perlu dipikirkan. Bagaimana ia menjaganya dari kekurangan dan keteliduran. Atau bagaimana ia menambal kekurangannya dengan banyaknya salat-salat sunat. Sembahyang-sembahyang sunat yang kita lakukan seperti qabliyah, ba'diyah itu berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang fardu. Nah kita disuruh berpikir bagaimana sembahyang sunat kita, apakah terlaksana qabliyahnya, ba'diyahnya. Nah jadi memikirkan hal-hal yang seperti itu merupakan berpikir yang bernilai pahala. Berpikir seperti yang tadi itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kita duduk, kita berpikir, wah sembahyangku ini kayak apa selama ini? 4 rakaat sembahyang, paling-paling sarakaat nang husuk, paling-paling setengah rakaat nang husuknya, nang lainnya kada tahu lagi kemana arahnya. Nah berpikir seperti itu. Kemudian ia kembali berpikir pulang kepada anggota badan demi anggota badan. Maka ia bertafakur tentang perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengannya daripada yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Memikirkan anggota-anggota badan, apa yang dia lakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia berkata umpamanya, sesungguhnya mata diciptakan untuk memandang pada kerajaan langit dan bumi, untuk mengambil i'tibar. Salah satu fungsi daripada mata adalah melaksanakan perintah Allah, memandang kepada ciptaan Allah agar ingat kepada yang menciptakannya. Itu salah satu fungsi diciptakan mata. Memandang kerajaan langit dan bumi, memandang makhluk-makhluk yang melata di muka bumi dengan pandangan i'tibar, dengan pandangan yang mengambil pelajaran, artinya itu termasuk perintah daripada agama. Maka ia berkata umpamanya, sesungguhnya mata diciptakan untuk memandang pada kerajaan langit dan bumi, untuk mengambil i'tibar. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Contohnya, apakah mereka tidak memandang, apakah mereka tidak menggunakan mata kepada unta, kaifa khuliqat,
bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta adalah salah satu binatang yang menakjubkan. Unta salah satu binatang yang ajaib daripada binatang-binatang lainnya. Nah, Allah menyuruh kita, apakah mereka itu kadang menggunakan mata untuk melihat unta? Bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala mencontohkan unta, karena mencontohkan kuda. Padahal kuda sangat terkenal di tanah Arab di samping unta. Ada lagi himar, keledai. Ada lagi bagal. Tapi yang disebut Allah unta. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa di antara kelebihan unta daripada binatang-binatang lainnya itu adalah bahwa unta ini mampu berjalan, mengangkut manusia dan mengangkut barang perjalanan yang sangat jauh yang memakan waktu berbulan-bulan. Itu unta aja nang kawa. Kalau sapi kada tahan. Nah, ini keunggulan unta. Kelebihan si unta itu dia berjalan berbulan-bulan membawa beban yang berat. Nah, kemudian kelebihan unta daripada yang lain yang kita pandang sebagai i'tibar keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa unta ini mampu memakan rumput apa aja dimakannya, walaupun rumput itu berduri, itu dimakannya. Kalau binatang lain rumputnya berduri ada sanggup memakan, kalau unta nang berduri ke rumputnya nang kayak apa, asal ada rumput dimakannya. Jadi ususnya unta itu tahan lawan duri, parutnya unta tahan lawan duri-duri ini tuh ada bapaknya. Kelebihan yang ketiga, unta itu mampu berjalan, bertahan, kada minum setengah bulan di padang pasir. Nah, jalan setengah bulannya kawa kada minum. Kalau binatang lain 3 hari bisa mati sudah ada minuman. Makanya Allah menyuruh kita memandang kepada unta. Nah, kelebihan unta lagi, unta ini yata'atsaru bisautil hasan, dia memberi bekas dengan suara yang baik. Kalau sapi itu dipukul hanyar belaju, kuda kah di talinya hanyar buka. Kalau unta kada, bila dinyanyiakannya buka. Makin nang penyanyi suaranya baik, makin laju bukanya. Jadi menyuruh unta itu laju berjalan kada perlu dipukul, disairakan. Ini apakah sairnya ini? Nanya laju jalannya sudah. Ya ta'atsaru bisautil hasan. Nah, diceritakan bahwa pernah terjadi 2 ekor unta membawa barang yang berat dari Syam menuju Mekah. Lalu si budak ini yang membawa unta mengawal barang ini suaranya baik. Nah, sampai di satu tempat, di tempat itu sampai ke Mekah memerlukan waktu 4 hari. Acara normal unta dari tempat itu sampai ke Mekah 4 hari. Kenapa si budak ini suaranya sangat bagus, ahli syair budak ini. Begitu unta berangkat, si budak tadi bersair sepanjang jalan. Bersair 2 hari sampai. Begitu sampai ke Makkah, mati keduanya untanya. Rupanya kalau jun berjalan tuh kalah pahaninya.
Nah, jadi fungsi mata Allah menciptakan untuk memandang hal-hal seperti itu. Keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kehebatan dan kekuasaan penciptanya. Dan agar digunakan itu mata penglihatan dalam taat kepada Allah Ta'ala dan memandang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca Al-Quran menggunakan mata, itu menggunakan mata dalam hal ibadah. Kita membaca Al-Quran dengan melihat Al-Qur'annya, itu mensyukuri nikmat mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul rajul al-Qur'ana bi ghairil mushafi alfu darajah wa qiraatuhu bil mushafi yudha'ifu dzalik ila alfai darajah. Seseorang membaca Quran berhafal itu menaikkan derajatnya 1000 derajat. Seseorang yang membaca Al-Quran, memakai mushaf, memakai Al-Quran sambil memegang, membaca, melihat Al-Quran, itu melebihi yang demikian sampai kepada 2000 derajat. Nah, dengan adanya kita membaca Al-Quran itu lalu menggunakan mata untuk ibadah kepada Allah. Ada lagi hadis yang mengatakan fadlu qiraatil Qur'an nazara ala man yaqra'uhu zahira kafaddil faridah ala nafilah. Keutamaan membaca Quran sambil melihati huruf-hurufnya itu sama lawan sesuatu yang fardu dibanding yang sunat. Orang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran dibanding lawan orang yang bahapal, pahalanya sama ibadah fardu dengan ibadah sunat. Nah, sesungguhnya mata diciptakan untuk memandang kepada kerajaan langit dan bumi, untuk mengambil i'tibar dan agar digunakan dalam taat kepada Allah Ta'ala dan memandang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mampu menyibukkan mata, saya mampu menggunakan mata dengan mutalaah Al-Quran dan sunnah, lalu mengapa saya tidak mengerjakannya? Itu yang dipikirkan. Kenapa aku melihat ini kadang memikirkan bahwa itu ciptaan Allah? Kenapa aku kadang membaca Al-Quran? Kenapa aku kadang membaca hadis-hadis Rasulullah? Padahal aku ada waktu untuk itu. Padahal aku ada kemampuan untuk itu. Kenapa maka kada? Nah, dicari penyebabnya kenapa? Nah, tafakur, pikirkan yang seperti itu. Dan saya mampu menyibukkan mata dengan mutalaah Al-Quran dan sunnah, lalu mengapa saya tidak mengerjakannya? Pasti ada masalah. Kenapa kulir membaca Quran? Kenapa memandang-mandang nang ajaib dari makhluk Allah kada ingat lawan Allahnya? Padahal aku ada waktu, padahal mataku sihat. Kenapa aku kada bisa melakukan itu? Apa penyebabnya? Nah, tafakur itu. Dan saya mampu memandang kepada si fulan yang taat dengan mata takzim, dengan pandangan memuliakan. Maka saya menyenangkan hatinya
dan saya memandang kepada si fulan yang fasik dengan mata penghinaan, pandangan penghinaan, maka saya mencegahnya dengan demikian itu dari perbuatan maksiatnya, maka mengapa saya tidak mengerjakannya? Memandang orang yang saleh mestinya pandangannya pandangan hormat. Memandang orang-orang yang nyata-nyata fasik mestinya pandangannya pandangan yang sinis. Tapi kenapa aku kada bisa melakukan itu? Memandang orang yang saleh sama, memandang orang fasik kayak itu juga. Kenapa kada bisa merubah pandangan itu? Nah, berpikir. Dan seperti itulah ia berkata pada pendengarannya. Tadi mata, ini pendengaran. Sesungguhnya saya mampu mendengar perkataan orang yang amat sedih, orangnya tertinggal. Sesungguhnya saya mampu mendengar perkataan orang yang amat sedih, mendengari keluhan-keluhannya, mendengari penderitaan-penderitaannya, mendengari hajat-hajatnya, atau mendengar hikmah dan ilmu, atau mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Lalu mengapa saya mengusungkannya? Pada telingaku kada tuli, waktuku ada untuk mendengari ilmu, mendengari Quran. Kenapa aku kada sampat itu? Mendengar Al-Quran itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Kita mendengar bacaan Al-Quran, walaupun kita kadang mengerti apa yang kita baca, tapi itu ada cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Kita mendengar orang membaca sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca tentang kisah kelahiran Nabi, membaca tentang kisah-kisah perangnya Nabi. Bahasa Arab kita kadang mengerti, tapi kita dengari, maka itu akan jadi cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Nah, kenapa saya mengusungkannya? Kenapa kada tertarik mendengarnya? Itu mesti jadi bahan pemikiran. Menjadi bahan renungan, apa kendalanya maka aku ini kada katuju mendengari Al-Quran? Apa sebabnya aku ini kada katuju mendengari ilmu? Apa masalahnya? Dan Allah telah menganugerahkan kenikmatan kepadaku dengannya, pendengaran, dan menitipkannya kepadaku agar saya bersyukur kepadanya. Mendengari Al-Quran berarti mensyukuri nikmat telinga. Mendengari ilmu bersyukur nikmat telinga. Maka mengapa saya mengkufuri kenikmatan Allah padanya? Kenapa kita katuju mendengari hal-hal yang kada bermanfaat? Kenapa katuju mendengari hal-hal yang maksiat? Mengkufuri kenikmatan Allah padanya dengan menyia-nyiakannya itu pendengaran, atau mengusungkannya daripada amal kebaikan. Nah, itu jadi renungan juga, jadi pikiran mestinya.
Dan begitu pula ia bertafakkur tentang lisan. Dan ia berkata, sesungguhnya saya mampu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengajar, memberi nasihat, dan berbuat kasih sayang kepada hati orang-orang yang saleh, dan dengan menanyakan tentang keadaan orang-orang fakir, menyenangkan hati Zaid yang saleh dan Amr yang alim dengan kata-kata yang baik. Setiap kata-kata yang baik adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lisanku, Allah menciptakan lisanku agar aku bisa berbuat baik dengan lisan ini. Kalau lisan kita ini kada suka berbuat kebaikan, lisan kita ini malas berbuat seperti tadi, nah direnungkan, dipikirkan kenapa penyebabnya itu. Nah, jadi kita berpikir sedikit nangka itu aja sudah dapat pahala lebih daripada setahun ibadah. Tafakkuru sa'atin. Hanya berpikir sesaat. Belum lagi kita bergerak untuk melaksanakan pikir itu, hanya berpikir sudah dapat pahala. Dan begitu pula ia bertafakkur tentang hartanya. Maka ia berkata, saya mampu bersedekah dengan harta anu. Hartaku yang itu bisa kusedekahkan. Karena saya tidak memerlukannya. Karena aku kada terpakai juga itu. Bila mana saya memerlukan kepadanya, maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepadaku seperti itu. Dan kalau saya memerlukannya sekarang, maka saya kepada pahala mengutamakan orang lain itu lebih memerlukan daripadaku kepada harta itu. Harta ini mestinya kusedekahkan karena hartanya kada terpakai. Yang itu mestinya ku beriakan karena kada ada gunanya juga, berujung malah pahima urus. Yang ini harta, memikirkan itu lalu dicari penyebabnya, kenapa sampai saat ini aku kada mampu menyedekahkan itu, kenapa kada sanggup menyedekahkan itu. Dan begitulah ia memeriksa tentang semua anggota badannya, sejumlah badannya, dan semua hartanya, bahkan tentang semua binatangnya, budak-budaknya, dan anak-anaknya. Sesungguhnya semua yang demikian itu adalah alat-alatnya dan sebab-sebabnya. Dan ia mampu mengerjakan taat kepada Allah dengan alat-alat dan sebab-sebabnya itu. Anak bisa diulah jalan untuk mendapatkan pahala. Pasangan hidup laki atau bini kawa diulah jalan untuk mendapatkan pahala. Kendaraan kawa diulah alat untuk menarik mendapatkan pahala. Nah, semua yang diberikan Allah kepada kita itu bisa diulah sebab, diulah alat untuk mendapatkan pahala. Maka ia menerapkan dengan pikiran yang halus kepada macam-macam amalan taat yang mungkin dengannya. Dan ia bertafakkur pada sesuatu yang mendorong
pada bersegera kepada amalan-amalan taat. Jadi mesti dicari jalan keluarnya, solusinya kayak apa. Allah sudah lengkap menyediakan alat-alatnya untuk mendapatkan pahala, tapi kenapa alat-alat itu kadakawa digunakan? Kenapa alat-alat yang diberikan Tuhan itu kada mampu kita jalankan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Itu yang perlu dimusyawarahkan, itu yang perlu dipikirkan. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa ulun ini takutan mati? Artinya hendak lawas hidup dalam dunia. Padahal Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Dunia penjara orang beriman. Mestinya setiap orang beriman tuh hendak lakas keluar di penjara. Maulah tahanan belambat dalam penjaranya. Bila keluarnya suka mestinya. Nah, sekarang dunia ini penjara bagi orang yang beriman, ujar Nabi. Tapi kenapa kita hendak berlawas-lawas dalam penjara? Semua anak panjang umur, ketujuh dalam penjara. Maka Nabi ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara orang yang beriman. Mestinya orang beriman itu berpikir nak lakas keluar dari penjara. Ada kita paling, kita berpikir nak berlawas-lawas dalam penjara. Berarti ada masalah karena kita ini ada yang kada normal dalam awak kita, ada yang kada biris dalam akal kita. Nah, sahabat ini bertakun lawan, wahai Rasulullah, kenapa orang ini hendak lawas hidup dalam dunia? Nah, ini ngarannya mencari jalan keluar, mengetahui penyakit hati. Ini ada penyakit nih, anak panjang umur nih ada penyakit. Lalu ujar Nabi menjawab, apakah engkau ada punya harta yang banyak? Oh, banyak orang punya harta, wahai Rasulullah. Nah, itu penyebabnya ya Nabi. Qaddim malaka, dahulukan harta engkau, niscaya engkau suka mengiringinya. Dahulukan harta, niscaya engkau suka mengiringinya. Nah, kalau harta ini sudah kita sedekahkan, harta ini kita wakafkan, kita akan suka mengiringinya. Nah, maulah kita takutan mati, yang ditinggal ini banyak. Nang di sana kadada, nang diharap-harap. Nah, jadi contoh sahabat nang macam tadi, sahabat nang pintar ngarannya, sahabat nang berpikir mencari jalan keluar. Mbak diriku ini ada penyakit nih. Kenapa aku suka hidup dalam dunia? Padahal dunia ini kada baik. Nah, kenapa kita ada bisi mata, kita ada bisi lisan? Kenapa kita kada bisa menggunakannya dengan taat? Kenapa kita malas dengan zikrullah? Kenapa kita malas menggunakan telinga mendengar ilmu Quran? Pasti ada masalah dalam diri kita. Nah, dicari jalan keluarnya kayak apa supaya rajin mendengar kebaikan, berkata kebaikan. Nah, dan ia bertafakur tentang keikhlasan niat pula pada amalan taat itu. Taatnya sudah diamalkan, pikirkan ikhlasnya macam apa. Apakah sudah ikhlaskah amalan selama ini atau belum ikhlas? Dan ia mencari tempat dengan berhak baginya sehingga amalnya bersih dengan niat itu. Maka bandingkanlah kepada ini akan amalan-amalan taat lainnya. Nah, jadi berpikir
tentang menggunakan seluruh yang ada di tubuh dan yang menjadi milik kita kepada taat, berpikir itu adalah merupakan pikiran yang positif dan bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya. Nah,